Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah beberapa kegiatan gereja yang perlu kita ketahui. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, yang hari ini kita menyatukan hati di dalam ibadah di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Mari kita memulai ibadah, kita akan bangkit berdiri. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam memimpin akan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, ini merupakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, Dialah Roh Kudus sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga pada saat kami memuji Tuhan, pada saat kami menyembah Tuhan, kami mendapat berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan kami mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Demikian juga akan firman Tuhan. Biarlah itu semua menjadi kekuatan di dalam kami mengikut dan mengiring Tuhan pada masa-masa saat ini. Kami percayakan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Saudara dimanapun kau berada hari ini, saudara, keadaan boleh gak baik di hadapan kita, tapi hari ini adalah hari untuk kita membawa pujian dan penyembahan kita buat Tuhan kita. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang layak terima pujian, Allah yang layak untuk menerima sembah kita. Tinggikan Dia, saudara, tinggikan namanya. Angkat hatimu dan serukan nyanyian pujian bagi Dia. Let's sing this song.
sujud menyembah-Mu, sujud menyembah. Tuhan yang ada selamanya, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas, segenap nafas muliakan-Mu. surga bumi akan berseru, Kuduslah Tuhan, segala pujian, bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. surga bumi akan berseru. Amin. Kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Haleluya, haleluya saudara. Haleluya. Tuhan kita agung, Tuhan kita suci. Kasih-Nya tak akan pernah dapat diukur. Amin. Besar kasih-Nya atas kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Ganda terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Mari kita angkat tangan kita, jauh tinggi mengatasi yasi. Dalamnya tak dapat kusel kasih setia, besar selamanya. Oh kasih setiamu,
Saudara, yakinkan dirimu. Kasih setianya besar, melebihi kasih manapun dan siapapun. Karena kasihnya tak pernah mencatat, menghitung pelanggaran dan kesalahan kita. Kasihnya mengampuni, kasihnya menyelamatkan saudara dan saya. Kasihnya mulia, saudara. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan.
Puji Tuhan, kalau hari ini kita dapat merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Mari kita berdoa terlebih dulu. Ya Tuhan, terangilah akan hati dan pikiran kami, sehingga pada saat kami merenungkan firman Tuhan, kami diajar, kami mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya teringat pada waktu saya kelas 1 sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Masehi Sidodadi Semarang. Saya teringat akan seorang ibu yang mengajar di kelas dan seringkali bercerita tentang kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Dan ibu guru ini bernama Ibu Chan. Dia cerita mengambil akan kisah yang ada di dalam buku cerita Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dan pada saat itu 60 tahun yang lalu, buku itu bergambar dan gambarnya hitam dan putih. Tetapi sangat terkesan bagi saya, dan saya masih teringat akan kisah-kisah yang diceritakan di dalam kisah tadi. Mulai dari kitab Kejadian, mengisahkan tentang Adam dan Hawa, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya juga pernah menonton akan film anak-anak, yaitu tentang cerita kisah yang ada di dalam Alkitab. Cerita dimulai dari kitab Kejadian, penciptaan akan langit dan bumi. Dan setelah itu menyusul jatuhnya manusia ke dalam dosa. Hidup manusia di luar Taman Eden. Panggilan akan Abraham. Dan hal-hal yang berhubungan dengan panggilan itu, dan diakhiri dengan pembebasan Israel dari Mesir. Film tadi sungguh indah, mengisahkan akan perjalanan hidup manusia ini, yang mulai dari penciptaan sampai Tuhan menyertai terus. Yang menarik perhatian dalam film tadi adalah Tuhan bergaul
dengan Adam dan Hawa. Tuhan bergaul dengan Kain dan Habil. Tuhan bergaul dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan bergaul dengan Yusuf, dengan Musa dan Yosua, dengan bangsa Israel. Sama seperti manusia dengan manusia, seperti bapa dengan anak. Ia bercakap-cakap dengan mereka, ia berunding dengan mereka, ia juga mendengarkan keberatan-keberatan daripada mereka. Protes-protes dari mereka dia dengar semuanya. Ia memberikan nasihat kepada mereka, ia menghibur mereka, dan ia juga menguatkan akan mereka. Sehingga film anak-anak tadi mengingatkan kembali akan kisah perjalanan akan bangsa Israel. Tetapi gambarannya tentang Tuhan dalam kitab suci, yaitu Tuhan yang kita percayai sebagai warga gereja, Tuhan yang dipercaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan kita semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sangat tepat, sebab Tuhan di dalam Alkitab bukanlah Tuhan yang hanya bersemayam di tempat yang tinggi, bukan saja bersemayam di tempat yang mulia di dalam surga. Bukanlah Tuhan yang tidak dapat dihampiri oleh manusia, tetapi Tuhan yang berada bersama-sama dengan kita di dunia. Tuhan yang hidup dan bergaul dengan umatnya. Tuhan yang mengetahui kesusahan, Tuhan yang mengetahui pergumulan tiap-tiap orang yang ia panggil. Dan Tuhan inilah yang digambarkan di dalam Mazmur pasal 3 yang kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah seruan kepada Tuhan, suatu seruan yang diteriakkan dari tengah-tengah pergumulan yang dahsyat. Yang meneriakkan adalah seorang yang percaya. Hal ini banyak kita temui dalam kitab suci, terlebih di dalam Mazmur-Mazmurnya. Dan Mazmur-Mazmur itu nyata bahwa Israel sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan, selalu hidup di dalam bahaya. Selalu tidak henti-hentinya bergumul dan berjuang. Musuh mereka banyak. Ya, banyak sekali dan sering membuat mereka menjadi khawatir, menjadi takut. Seperti yang kita baca pada bagian pertama ini. Ya Tuhan, betapa banyaknya musuhku, banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit melawan aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Orang yang mengucapkan kata-kata ini tidak bergembira dan bersorak-sorai bahwa ia hidup dalam kesulitan, tetapi ia tidak mencari kesulitan itu. Kesulitan itu datang dari luar daripada dirinya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang menyerahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia berseru, ya Tuhan, ya Tuhan, mengapa harus demikian? Mengapa aku yang percaya kepadamu mempunyai begitu banyak kesulitan, mempunyai banyak masalah?
Mengapa aku harus dicemooh dan engkau tidak bersama-sama dengan aku? Bahwa engkau tidak menolong aku, mengapa? Mengapa? Kalau kita lihat seruan daripada Mazmur tadi, bahwa apa yang ia katakan sebenarnya lebih keras daripada itu. Sebab ia bukan saja mengeluh, tetapi lebih daripada itu, ia berkata, ia menuduh Tuhan, ia mempersalahkan Tuhan. Bukankah engkau tahu bahwa aku dikelilingi oleh musuh-musuh yang banyak? Bukankah Tuhan tahu bahwa berat sekali pergumulanku pada saat ini? Mengapa engkau tidak menolong aku? Mengapa engkau membiarkan aku dicemooh oleh musuh-musuhku? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, rupanya tidak mudah untuk menjadi orang percaya. Rupanya tidak mudah untuk dipakai sebagai alat Tuhan, alat penyelamatan Tuhan. Sebab dipakai sebagai alat dalam karya penyelamatan Tuhan, berarti kita ditempatkan di front yang paling depan dalam perjuangan yang besar ini, antara terang dan gelap, antara kehidupan dan kematian. Siapakah yang dapat tahan berdiri dalam perjuangan yang besar itu? Dapatkah tahan berdiri teguh di dalam menghadapi tadi? Dan manusia mereka yang secara terus-menerus dapat mendengar cemooh-cemooh yang datang dari luar, tetapi juga dari dalam hati kita sendiri. Benarkah Tuhan yang memanggil dan memilih kita bersama-sama dengan kita? Benarkah Ia menolong kita dalam menunaikan tugas yang Ia sendiri berikan kepada kita? Benarkah Ia melihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat ini? Benarkah Ia mendengar seruan-seruan kita? Memang kita mau percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud dengan kita, dengan hidup kita sebagai orang yang percaya. Tetapi bagaimanakah maksud Tuhan itu dapat terwujud kalau Ia membiarkan kita berjuang sendirian? Hal inilah yang rupanya dialami oleh pengarang Mazmur pasal 3 ini. Dan yang diungkapkan di dalam ayat 2 dan 3. Tetapi sesudah keluhan itu, di dalam ayat 4 dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Keluhan itu tiba-tiba mengambil suatu belokan. Ia bukan semata-mata keluhan lagi, tetapi telah bercampur dengan pengakuan imannya. Di dalam dirinya seolah berjuang dua dunia. Dunia keyakinan pada satu pihak. Kalau ia melihat kepada kenyataan, kepada realitas yang ia hadapi dalam hidupnya, ia hanya melihat musuh, ia hanya melihat kesulitan, ia hanya melihat pergumulan, perjuangan, dan lain-lain. Ia melihat banyak sekali, kecuali Tuhan. Tuhan tidak ada, tetapi pada lain pihak, dalam percaya, dalam iman, dia melihat lebih banyak daripada itu. Di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan,
Di tengah-tengah pergumulan dan perjuangannya, ia melihat Tuhan bersama-sama dengan dia. Dia meyakini bahwa Tuhan bersama dengan dia. Sebagai manusia biasa, ia hanya melihat musuh-musuh yang sedang menyerang, dan ia takut terhadap serangan itu. Tetapi sebagai orang percaya, ia melihat lebih jauh dari itu. Dia melihat juga Tuhan berdiri di mukanya, di antara dia dan musuhnya, dan memegang perisai. Tuhan sendiri adalah perisai yang melindungi dan yang menjaga akan dia. Dalam kesusahannya ia mengeluh bahwa ia ditinggalkan Tuhan. Tetapi dalam kesusahan itu ia juga mengalami bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia, bahwa tangannya memimpin dan menyertainya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, inilah yang menyebabkan bahwa keluhan orang percaya tadi berlainan dengan keluhan orang-orang yang di luar Kristus. Bukan karena keluhan itu kurang pahit, bukan karena keluhannya tadi kurang pedih, tetapi keluhan itu terjadi di dalam batas-batas keluhan sebagai anak-anak Tuhan. Pencobaan-pencobaan tadi tidak melebihi daripada kekuatan kita. Ia mengeluh, tetapi kita juga melihat itu gambaran seperti dia mengeluh seperti Ayub. Ayub tidak melepaskan Tuhan tempat ia mencurahkan isi hatinya. Ayub tidak berani bahwa dia hidup di luar Tuhan. Ayub pengeluh, tetapi Ayub pengeluh di hadapan Tuhan. Dia merasa dirinya ditinggalkan, tetapi ditinggalkan dalam persekutuan dengan Tuhan tadi. Dia mengalami bahwa Tuhan tidak diam. Ayub mengalami bahwa Tuhan tidak diam. Ia tidak diam sekalipun realitas lebih nyata, lebih terang dari pimpinan dan perbuatannya. Ia tidak diam sekalipun apa yang kita minta kepadanya tidak kita peroleh. Ia tidak diam sekalipun segala sesuatu yang kita kerjakan dalam namanya tidak berhasil. Ia tidak diam sekalipun tidak ada kemajuan dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaannya saja. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ia tidak diam, ia menjawab waktu kita berseru. Lebih daripada itu, ia menjawab sebelum kita berseru. Ia menjawab dari atas gunungnya yang kudus, dari tempat di mana Tuhan yang Maha Tinggi dan yang Maha Kudus menghubungkan dirinya dengan manusia yang berdosa di dalam suatu perjanjian-perjanjian. Di situ ia bersama-sama dengan kita. Di situ ia bersama-sama dengan Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Di situ ia bersama-sama dengan Daud pada waktu dia menghadapi kesulitan-kesulitan yang lain. Dan lebih daripada itu, seperti seruannya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari situ, dari gunungnya yang kudus, ia menjawab kita, karena ia menyampaikan keluhan kepada Tuhan. Karena itu keluhan pengarang dari Mazmur 3 itu bukan saja diganti dengan suatu pengakuan iman,
tetapi lebih daripada itu, ia berubah menjadi suatu kidung puji-pujian, suatu puji-pujian kepada Tuhan. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kita membaringkan diri dan tidur dan kita tidak takut. Karena Tuhan ada. Karena di dalam kegelapan malam ada seorang lain yang menjaga, melindungi, dan berganti, berkumpul untuk kita. Di dalam doanya dia mengatakan, ya Bapa, kalau dapat biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi itu bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu jadilah. Kita membaringkan diri dan tidur dan kita bangun kembali. Dan kita merasa diri tidak ditinggalkan Tuhan. Karena ada seorang lain yang telah ditinggalkan Tuhan, yaitu Yesus pada waktu di atas kayu salib. Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kita membaringkan diri dan tidur dan kita bangun kembali. Dan kita tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung kita. Karena di Bukit Golgota, pengepungan itu telah dibinasakan oleh Kristus. Di Bukit Golgota, Yesus mengatakan sudah selesai. Itulah pengalaman tiap-tiap orang percaya. Itu pula lah pengalaman pengarang Mazmur 3 yang merasa dirinya diancam oleh bahaya. Tetapi pada waktu yang sama, ia merasa dirinya dijaga. Pada waktu yang sama dia merasa dirinya dilindungi oleh Tuhan. Dan ia yakin akan penjagaan dan kuasa Tuhan. Karena itu pada akhirnya Mazmur ia meminta, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Tuhanku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, yakin akan penjagaan dan perlindungan Tuhan tidak berarti bahwa dalam hidup kita di dunia ini kita tidak bertemu dengan kesusahan. Yakin akan penjagaan dan perlindungan Tuhan bukan berarti kita tidak menghadapi akan pandemi saat ini. Yakin akan perlindungan dan penjagaan Tuhan bahwa di tengah-tengah pandemi Tuhan tetap jaga dan melindungi kita. Pergumulan dan perjuangan kita harus terus lakukan. Selama Tuhan masih berkenan memakai kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi alat di dalam pekerjaannya di dunia ini, kita harus terus menanggung salib di dunia ini. Kita harus terus menanggung salib. Tetapi salib itu kita tidak tanggung sendiri. Ia yang telah memilih dan memanggil kita untuk tugas-tugas itu bersama-sama dengan kita. Ia berjalan di muka kita. Ia memikul akan salib kita. Ia yang menggantikan akan kita. Karena itu dalam keyakinan akan kemenangan Kristus dan akan berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita di dalam hidup dan pekerjaan kita. Kita dapat memasuki hari lepas hari. Hanya keyakinan kita bahwa kita tidak sendirian, kita bersama-sama dengan Yesus kekasih jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, khususnya menghadapi akan pandemi COVID-19, ketakutan terjadi,
Seringkali kami berseru kepada Tuhan, seringkali kami berteriak kepada Tuhan, seringkali kami meminta pertolongan pada Tuhan, dan seringkali kami bimbang. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan, di dalam perjuangan-perjuangan yang kami alami, kami tidak sendirian. Ada seorang sahabat setia yang menemani, yang mau mendengar keluhan kita, yang mengerti akan kesusahan kita. Dialah penjaga yang tidak pernah tertidur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menyanyi nomor 11 dalam buku nyanyian Navirision, Tertumpah Darahnya. Mari kita menyiapkan hati untuk bersama-sama makan dan minum perjamuan kudus. Bapak dan Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita memegang akan roti dan kita memegang akan air anggur yang mengingatkan akan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah karena dosa saudara dan saya, dan darah Tuhan Yesus tertumpah mengalir dari Bukit Golgota, memberikan pengampunan sehingga setiap kami yang percaya pada Tuhan, kita memperoleh jaminan di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 berbunyi demikian.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecahkan roti ini. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan yang berisi air anggur. Yakinlah bahwa darah Tuhan Yesuslah yang memberikan penebusan dari segala dosa-dosa saudara dan saya. Hanya melalui darah Tuhan Yesus kita beroleh jaminan keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Bapa surgawi, kami mengucap syukur kalau melalui perjamuan kudus yang kami dapat makan bersama-sama, kami boleh memperoleh persekutuan dengan Tuhan.
Kami beroleh persekutuan dengan sesama kami, dengan keluarga kami. Bahkan kami dapat dipersekutukan dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan abad. Kami mengucap syukur Tuhan buat perjamuan kudus yang menjadi jaminan bagi kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang saat ini sedang dilanda atau terkapar COVID-19 dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan Tuhan ulurkan pada mereka. Tuhan jamah mereka. Tuhan beri kesembuhan. Dan setiap obat-obat yang diminum, Tuhan juga berkati, sehingga memulihkan akan kesehatannya. Kami percayakan akan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. What a friend we have in Jesus. All our sin and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sin and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Because we do not carry everything to God in prayer. What a friend in Jesus. What a friend in Jesus. What a friend in Jesus. All our sin and grief to everything to God in prayer.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah beberapa kegiatan gereja yang perlu kita ketahui. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri akan ibadah pada saat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kami mengucap syukur atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Meskipun kami berjauhan satu dengan lain, meskipun kami dipisahkan dengan tempat di mana kami berada, tetapi Roh Kuduslah yang mempersekutukan kami satu dengan yang lain. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tahu akan pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan tahu akan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Untuk mereka yang sedang mencari lapangan pekerjaan, biarlah Tuhan membuka jalan. Untuk mereka yang berusaha dalam bisnis, di tengah-tengah kondisi ekonomi pada saat ini, kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati usaha-usaha daripada jemaat-Mu semua. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam masa pandemi, dalam sekolah mereka. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati dalam setiap langkah mereka. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, biarlah Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang dimana mengalami pandemi yang cukup luar biasa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa kami, berbelas kasihan kepada kota kami. Biarlah Tuhan mencurahkan rahmat dan berkat kepada kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19, mulai dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau akan jaga dan melindungi mereka dalam tugas, khususnya tenaga dokter dan juga tenaga medis lainnya, dijauhkan dari penularan. Kalau mereka ada yang mengalami terkapar COVID, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau akan melawat mereka, menyembuhkan mereka. Dan kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah, Tuhan mencukupkan. Tuhan juga memberkati akan bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan berkati di tengah-tengah kesulitan saat ini. Dan kami percayakan Bapak Presiden, Wakil Presiden ke dalam tangan-Mu. Engkau akan menjaga dan melindungi, memberikan hikmat di dalam memutuskan untuk tugas-tugas negara yang harus dilakukan. Kami berdoa Tuhan, Engkau jaga, lindungi keluar masuk mereka. Engkau juga akan menolong TNI dan Polri dalam tugas-tugas yang cukup berat pada saat ini. Engkau tetap beri kekuatan, kesehatan, Engkau jaga, melindungi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan akan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau akan jaga, lindungi seluruh jemaat-Mu dari COVID-19 ini.
terpujilah Engkau Tuhan. Dan biarlah kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini, kami yakin dan kami percaya bahwa kami tidak sendirian, tetapi kami bersama-sama dengan Yesus Kristus, Sang Sahabat yang setia. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah akan berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah beberapa kegiatan gereja yang perlu kita ketahui.